Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apriansah, NPM 22419155. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pariwisata dan dampak ekonomi pariwisata di Indonesia. Pariwisata bukan sekedar rekreasi, melainkan sebuah aktor strategis yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Di Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan budaya, manajemen pariwisata yang efektif sangat krusial dalam memaksimalkan dampak ekonomi yang dihasilkan. Yang pertama, pentingnya pariwisata dalam perekonomian nasional. Sektor pariwisata telah membuktikan diri sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat, menunjukkan peran vitalnya sebagai sumber pendapatan negara. Kontribusi PDB. Pada tahun 2014, sektor pariwisata menyumbang 9% terhadap PDB Indonesia atau sekitar 946 triliun. Angka ini bisa memberikan dampak signifikan pariwisata terhadap total nilai barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Pariwisata menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja, menjadikan salah satu penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja nasional. Ini mencakup berbagai bidang, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif dan UMKM lokal. Selanjutnya, mekanisme dampak ekonomi pariwisata. Dampak ekonomi pariwisata terjadi melalui serangkaian efek yang saling berkaitan, dimulai dari pengeluaran wisatawan hingga efek berganda yang meluas ke berbagai sektor ekonomi. Yang pertama, pengeluaran wisatawan. Wisatawan mengeluarkan biaya untuk transportasi, akomodasi, makanan, minuman, belanja oleh-oleh, dan aktivitas lainnya selama berlibur. Ini adalah pemicu utama roda ekonomi pariwisata. Kedua, efek langsung. Pengeluaran ini secara langsung meningkatkan pendapatan usaha pariwisata, itu termasuk hotel, restoran, agen perjalanan, dan upah tenaga kerja yang melibatkan langsung dalam sektor ini. Yang ketiga, efek tidak langsung. Usaha pariwisata kemudian membeli barang dan jasa dari sektor lain seperti pertanian, perikanan, atau manufaktur untuk operasional mereka, menciptakan efek berganda yang luas. Ini termasuk pembelian bahan baku makanan, perlengkapan hotel, dan jasa konstruksi. Selanjutnya, studi kasus konser internasional dan event olahraga. Event berskala besar seperti konser musik internasional atau kejuaraan olahraga memiliki daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan, yang pada gilirannya memicu lanjut aktivitas ekonomi lokal. Konser Coldplay 2023 di Indonesia. Konser legendaris ini menarik 70.000 penonton, sebagian besar dari luar kota bahkan luar negeri. Ini memicu pengeluaran besar di sektor perhotelan, PDB, transportasi, dan hotel, menghasilkan jutaan dolar dalam pendapatan tambahan bagi ekonomi lokal Jakarta dan sekitarnya. Formula One Powerboat World Championship di Danau Toba. Event olahraga air kelas dunia ini tidak hanya menampilkan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga meningkatkan investasi infrastruktur, mempromosikan UMKM lokal, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan pengunjung dan serta memberikan dorongan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya, strategi pengelolaan pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan dampak positif pariwisata, diperlukan strategi pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama, pengembangan pasar dan citra. Pengembangan pasar wisatawan baru dan membuat citra pariwisata nasional sebagai destinasi aman, menarik, dan berkesan melalui kampanye promosi yang efektif. Kedua, kemitraan pemasaran. Membangun kemitraan strategis dengan agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan platform digital global untuk mempromosikan pariwisata yang terintegrasi dan terjangkau yang lebih luas. Ketiga, meningkatkan usaha lokal. Mendukung UMKM lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pasar, serta sertifikasi tenaga kerja pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan.
Selanjutnya, tantangan dan peluang pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi besar, sektor pariwisata juga menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang. Keterbatasan infrastruktur A5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur mendukung pariwisata meliputi atraksi, aksesibilitas, akomodasi, dan amenitas. Menjadi tantangan di banyak daerah, peningkatan investasi dalam bidang ini sangat diperlukan. Perlu meningkatkan kualitas dan kualitas fasilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan jumlah wisatawan dan kenyamanan mereka. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi di daerah tujuan wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak hanya membawa dampak ekonomi makro, itu juga menjadi perubahan salah satu yang signifikan bagi masyarakat lokal. The Lodge Maribaya, Bandung Barat. Sebagai contoh sukses, The Lodge Maribaya telah menciptakan ratusan lapangan kerja bagi warga sekitar, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong pertumbuhan usaha-usaha mendukung seperti warung makanan dan penginapan. Peningkatan kesejahteraan. Melalui pariwisata, masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mengakses pendidikan yang lebih baik, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Sumber devisa dan pengetahuan. Pariwisata berperan sebagai salah satu sumber devisa utama negara. Interaksi dengan wisatawan mancanegara juga memicu pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan masyarakat lokal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan aksi. Pariwisata adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun potensi hanya dapat diwujudkan sepenuhnya dengan manajemen yang tepat dan keberlanjutan. Motor penggerak ekonomi. Pariwisata adalah motor penggerak ekonomi yang strategis dengan efek pengganda, multiplier effect yang luas, menyentuh berbagai sektor di hulu hingga hilir. Manajemen terencana dan keberlanjutan. Manajemen pariwisata yang terencana dengan baik dan berpegang pada prinsip keberlanjutan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik investasi daerah. Ketiga, mendukung pengembangan inklusif. Mari bersama-sama mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan keberlanjutan, memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Bagus Alfiansah. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.